Oke, kita masuk ke materi praktikum pemrograman berorientasi objek, package, dan JDBC. Pada materi ke-13 ini, tujuan praktikumnya adalah Anda harus bisa membuat dan menggunakan package pada Java, termasuk membuat file jar. Lalu kemudian yang kedua adalah dapat menjelaskan dan membuat menggunakan JDBC secara sederhana untuk basis data tertentu. Nah, kita masuk saja ke teorinya. Jadi package seperti yang sudah dijelaskan di kelas merupakan sebuah folder pada Java yang berisi kumpulan kelas-kelas, bukan berisi source code ya. Kenapa mereka dijadikan satu dalam sebuah program? Karena biasanya dipakai untuk distribusi aplikasi atau bahkan untuk membuat library yang dapat digunakan oleh program lain. Package juga digunakan terjadinya mencegah terjadinya naming konflik, atau misalnya ada penamaan mengimport kelas-kelas yang ternyata namanya sama dari kelas lain, kan kita tidak bisa import kalau kelasnya sama, padahal ternyata memang kebetulan namanya sama, misalnya berasal dari dua vendor yang berbeda, punya nama yang sama, lalu kemudian Anda ingin pakai dua kelas itu bersamaan. Kan tidak mungkin di dalam Java kita punya dua kelas yang namanya sama, kita pakai bersamaan ya. Nah, dengan menggunakan package maka kita bisa melakukannya karena ternyata berasal dari package yang berbeda. Package merupakan mekanisme dari enkapsulasi kelompok kelas-kelas, atau bisa juga package atau bisa juga interface ya. Nah, kemudian ketika aplikasi menjadi semakin kompleks, maka package dapat membantu kita dalam mengatur komponen-komponen di dalamnya. Pemberian nama package biasanya bergantung pada identitas dari pembuatnya. Biasanya secara komersil dinamai seperti nama website, seperti www.ukdw.ac.id, namun terbalik, modelnya terbalik. Cara penamaannya direkomendasikan adalah dengan menggunakan domain internet, namun dengan urutan terbalik. Jadi kalau Anda mau menamai www.ukdw.ac.id, maka dibalik package id.ac.ukdw.www. Biasanya seperti itu. Nah, penamaan package pada Java sebenarnya merupakan folder. Jadi ketika Anda membuat package namanya AC, maka itu sebenarnya ada folder namanya AC. Lalu kemudian ada package namanya, atau ada folder namanya ID. Lalu ada folder namanya UKDW, lalu di dalamnya ada folder namanya www, misalnya seperti itu, sehingga modelnya hierarki ya, seperti ini. Ini contoh sebuah package namanya com.anthony.www, maka misalnya berada di folder D ya, di drive D, maka com Anthony www, lalu di dalamnya terdiri dari beberapa file. Nah, di sini memang masih ada .java ya, seharusnya ini dibuang ya, karena ini salah ya, karena kalau kita mau mau kirim atau mau publikasikan atau mau distribusikan aplikasi, maka ini Java-nya harus dibuang. Jadi silahkan ini dibuang dulu, lalu kemudian kelasnya tetap ada ya. Nah, kemudian beberapa package sudah ada pada saat Java diinstal, yaitu package java.lang ya. Ini package yang sudah pasti ada di dalam Java ya. Nah, ini otomatis. Lalu kemudian package ini juga ada yang tambahan seperti package-package ini ya, misalnya ya Java IO, Java Text dan sebagainya. Ini adalah package-package tambahan. Kalau ini sudah default nih, yang package yang ini. Ya, package Java Lang ini sudah default. Oke. Nah, kemudian cara menggunakan package adalah dengan mengimportnya. Ya, jadi caranya adalah dengan keyword import ya. Ini ya, dengan keyword import nih. Dengan keyword import, lalu Anda bisa mengimport Java, misalnya import java.util.scanner. Berarti kita tahu bahwa di bagian sini ya, ini adalah package-nya nih. Terus kemudian yang scanner ini adalah kelasnya ya. Nah, kalau Anda mau mengimport semua, maka gunakanlah bintang ya. Jadi Anda bisa pakai bintang seperti ini. Oke, terus di dalam Java Util tentunya ada banyak sekali kelas-kelas lain, tidak hanya scanner. Nah,
misalnya Java Util Regular Expression misalnya itu ada. Karena itu Anda bisa pakai titik bintang ya. Tapi kalau Anda pakai Eclipse biasanya importnya itu per kelas. Jadi kalau Anda memang hanya ngimport kelas scanner maka hanya diimportkan Java Util Scanner saja, tidak untuk semuanya. Dan masih ingat di dalam kelas bahwa ketika mempelajari package itu bisa terdiri dari banyak folder di dalamnya. Dan ketika dalam folder bisa juga terdiri dari banyak kelas ya. Jadi mungkin saya ilustrasikan. Terdiri dari banyak folder-folder seperti ini ya. Jadi saya akan gambar. Jadi misalnya ini folder ya, folder A, lalu kemudian di dalamnya ada folder B, lalu ada folder C, ya kan? Lalu ada folder D. Nah, di dalam folder B ada folder lagi, misalnya ini folder B1, ini ada folder B2, lalu di sini ada folder B3. Nah, di dalam sini ada 1.class, 2.class, ya ini 3.class, 4.class, lalu di luarnya sini ada misalnya 5.class, ini ada 10.class ya. Ini di luar lagi ada 6.class misalnya. Ketika Anda mengimport ini ya, berarti kan A titik B1 ini ya, bintang. Ini berarti Anda mengimport 1 dan 2 ya. Ini ya, berarti Anda hanya mengimport 1 dan 2 kalau ini. Lalu kalau Anda misalnya A titik B, nah, titik bintang, nah ini kalau Anda lihat A titik B titik bintang, berarti Anda mengimport hanya 5 dan 6. Ini ya, ini hanya 5 dan 6. Loh, yang folder lainnya tidak import. Jadi bintang itu tidak rekursif ya. Bintang tidak rekursif. Nah, ini tidak rekursif. Jadi Anda tidak bisa mengimport secara foldernya. Kalau Anda pengen import 34 misalnya, maka Anda harus importnya A, B, B2, dot bintang. Ya. Atau Anda juga bisa A, B, ini misalnya B3, dot 10. Nah, misalnya seperti itu bisa. Jadi, ini model package yang berbeda ya, tidak folder murni ya, tidak seperti folder murni tapi merupakan tidak rekursif. Jadi ini harus Anda perhatikan. Nah, ini masih ada file-file lain ya. Ini mestinya ada file-file lain yang mungkin Anda bisa pelajari. Begitu ya untuk penjelasannya. Lalu kemudian langkah-langkah yang membuat kelas yang dapat digunakan untuk package adalah mendeklarasikan kelas itu sebagai public. Itu wajib ya. Jadi Anda harus kalau mau dipakai lagi, mau dijadikan package, maka harus dijadikan sebagai public. Jika kelas tidak dideklarasikan dengan public, maka tidak bisa digunakan lagi. Lalu melakukan compile, lalu mengimport kelas yang digunakan. Nah, cara membuat nama package adalah ini ya. Package, nama package nih. Ya, jadi Anda harus menggunakan dengan cara itu. Mungkin saya akan perlihatkan. Misalnya nah, di sini Anda mau buat berarti import. Ini kan kalau mau pakai ya, kalau mau pakai import ini menggunakan ini. Gunakan package. Oke, nah sedangkan kalau mau membuat, ini kalau mau membuat berarti harus dinamai package, nama package. Nah, terus kemudian titik koma ya di sini. Lalu ini adalah cara buat. Terus cara untuk untuk mengcompile ini Anda harus berada di luar. Ini misalnya nama package.
foldernya ya. Lalu di sini ada kelas-kelas. Ini ada kelas lagi. Ini ada kelas lagi. Nah, Anda harus ngompilnya dari luar. Dari luar. Jadi dari luar. Nah, ngompilnya harus dari sini. Dan cara ngompilnya, misalnya ini di D ya. Berarti Javac, ya kan? Terus ini nama package. /bintang.java. Nah, ini. Jadi harus dari luar. Ini berupa folder ya. Ini berupa folder. Lalu kemudian Anda harus ngompilnya bintang.java. Jadi harus berasal dari luarnya. Namun kalau Anda menggunakan Eclipse, semua sudah dibuatkan. Jadi lebih mudah ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, syarat untuk nama package harus diawali dengan huruf kecil ya. Jadi harus menggunakan huruf kecil, bukan diawali tapi menggunakan huruf kecil. Lalu kemudian menggambarkan kelas-kelas yang dibungkusnya harus unik ya, nggak boleh berbeda-beda. Lalu kemudian merepresentasikan path dari package tersebut, jadi harus ada path-nya. Jadi ada folder-foldernya, ini kan berbasis folder ya. Nah, terus kemudian harus sama dengan nama direktorinya. Jadi kalau Anda package-nya ini contoh ya, saya kembali ke sini. Kalau ada package namanya nama package, berarti ada folder namanya nama package gitu. Nggak boleh kita kasih nama tapi bohong ya, istilahnya nggak ada foldernya misalnya. Nah, itu tidak bisa. Nah, kemudian untuk praktikum sebelum saya menggunakan ini mudah ya, Anda silahkan ikuti. Saya akan membuat contoh lain dengan menggunakan Eclipse. Di sini saya sudah menyiapkan biar cepat ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa project 1, 2, lalu kemudian ada project matematika sama project JDBC ya. Nah, ini yang pertama saya punya sebuah project namanya contoh package ya. Saya magnify. Ini ya. Jadi saya punya contoh package. Nah, kalau sudah, ini pertama kan kosong ya. Ini kan kosong. Lalu caranya Anda buat package bagaimana? Anda tinggal klik kanan, new, package. Oke, nah ketika Anda membuat package, maka silahkan dinamai. Misalnya, com.webku.www. Misalnya seperti itu. Ya, ini contoh saja. Ini tidak akan kita pakai, tapi ini contoh. Saya buat, maka ketika di finish, ya, maka di sini ada package lagi di dalam project yang sama ya, com.webku.www. Mari kita lihat, ini ada di mana? Ada di sini ya, saya akan tunjukkan. Nah, lihat di bagian src, di sini ada com ya. Nah, di sini Anda lihat com Anthony Antonius webku ya. Jadi ini yang barusan kita buat, com webku www. Jadi sebenarnya dia waktu kita tulis pakai titik itu sudah otomatis akan membuatkan folder. Kalau di Eclipse ya, ini sangat canggih ya. Nah, karena sama-sama semuanya diawali dengan com, maka semuanya ini. Tapi kalau misalnya kita buat folder lagi yang lain bukan com depannya, misalnya id begitu ya, nanti akan ada folder lain baru gitu ya. Jadi ini berbeda dengan pemrograman lain. Oke, kita buat sebuah package baru tadi ya, tapi nggak mau kita pakai. Yang mau kita pakai adalah yang lain. Nah, ini contohnya yang sudah saya buat, com.anthony.www. Nah, di dalam com.anthony.www ini ada beberapa file yang saya cuma buat sederhana sekali, kelas namanya 123. Ya, kelas 123 ini hanya isinya Anda lihat package com.anthony.www ini otomatis dibuatkan oleh Eclipse karena berada di dalam package ini com.anthony.www. Jadi otomatis dia akan buatkan. Kalau kita mau manual ya harus ditulis. Nah, ini tuh nggak boleh sembarangan ya. Ini kenapa tidak boleh sembarangan? Karena com.anthony.www itu sama dengan yang ada di sini. Ya, com.anthony.www. Anda lihat di sini ada
Java-nya ya. Anda lihat ada di sini ada Java-nya .java ya. Nah, ini source code-nya kan ya. .java. Lalu kemudian kelas 1 ini hanya punya satu variabel private, lalu kemudian satu metode public. Di sini cuma menginsertkan suatu nilai ya ke sini ke 1, lalu kemudian ditampilkan lagi nilainya ya. Jadi sederhana sekali. Demikian juga dengan 2. Anda lihat 2 itu sama ya. Lalu kemudian 3 itu juga sama. Oke. Jadi ini kelas biasa, kelas istilahnya cuma buat contoh. Ini tidak ada sesuatu yang penting. Nah, terus kemudian ini semua package-nya sama ya. Nih ya, 1, 2, 3 ini semuanya di package yang sama. 1, 2, 3 ya. Semuanya sama di package yang sama. Oke, semuanya berada di package yang sama. Lalu kemudian saya juga membuatkan sebuah package baru namanya Antonius WWW ini. Jadi sama persis, saya copy paste istilahnya. Ya, copy paste tinggal di copy paste. Jadi filenya ini langsung di copy paste saja. Ini ya di copy, lalu masukkan ke Antonius ini. Nah, saya tinggal paste ke sini. Ya, ditaruh di situ. Oke, dimasukkan ke situ. Filenya sama, jadi ini kan berarti double ya. Tapi nggak error. Kenapa nggak error? Karena foldernya berbeda. Jadi ini foldernya berbeda ya. Jadi kalau Anda buka, isinya itu sama persis, tidak ada yang beda. Nah, terus ini package-nya sudah jadi, berarti di dalam project ini ada 2 package. Yang ini package-nya masih kosong, tidak kita pakai. Lalu Anda lihat ada default package. Default package ini main.java. Kita lihat di foldernya. Default package itu di luar sendiri. Namanya main.java. Nah, main.java ini apa? Ini adalah sebuah file yang berada di luar dari package-package yang kita buat. Maka default ya, karena tidak ada namanya. Karena tidak ada namanya, maka dia default. Lalu isinya main apa? Main ini tujuannya untuk memanggil package yang sudah kita buat. Oke, memanggil package yang sudah kita buat. Jadi kalau tadi kita sudah buat package-nya ya, sudah kita buat package-nya, sedangkan main ini tidak dimasukkan ke dalam package apapun, dia di luar folder ya, di atasnya folder. Lalu kemudian mau manggil punyanya Anthony. Nih ya, mau manggil punyanya Anthony, import com.anthony.www.bintang. Nah, bintang ini artinya semua. Semua itu artinya 2.class, 1.class, 3.class ya. Tapi kalau Anda mau misalnya cuma satu saja, ini satu gitu ya, bisa. Tapi lihat apa akibatnya? Ya, akibatnya adalah begitu satu saja yang kita import, maka 2 dan 3-nya langsung error. Kalau Anda mau import lagi, Anda bisa ya, Anda harus bisa tambahkan ini 2. Gini juga bisa ya. 3-nya masih error, lihat. Nah, kita tambahkan sekali lagi 3. Ya, jadi nah semuanya tidak ada yang error, oke. Ini bisa pakai bintang, bisa pakai nama-nama seperti ini. Lalu kemudian lihat importnya ini harus berada di atas sebelum kelas. Nah, kemudian kita tinggal pakai biasa. Ya, jadi menggunakan import dari Anthony ya, bukan Antonius. Nih, pakai biasa ya. Ini nggak ada yang istimewa, dia cuma memakai kelas biasa. Lalu pertanyaannya, saya mau pakai lagi di package yang berbeda, Antonius WWW. Pertanyaannya, namanya kelasnya sama. Apakah bisa kita pakai? Oke, kita coba ya. Ini sekarang kita import lagi, tapi Antonius. Nih ya, oke. Terus kemudian ini saya kasih bintang. Tidak masalah di sini. Ya, tidak masalah importnya ini tidak masalah ya. Tapi nih ya. Ini kalau saya buang, ini yang anggap saya belum nulis ya. Saya mau pakai lagi, saya pengen pakai lagi 1 S2 sama dengan new 1 seperti ini ya, nggak masalah, dia tidak error ya. Ini kalau saya tutup dulu ya, ini sebelum saya mainkan. Oke, ini tidak masalah. Pertanyaannya adalah dia yang mana ya, dia satu ini satu yang mana ya, gitu ya, ya kan.
Artinya satu ini pakai yang mana? Nah, ini kita lihat di sini unused dia bilang. Unused. Jadi satu yang ditulis di sini walaupun namanya S2, ini kan S1 ya, yang ini S2. Dia ternyata pakainya yang punyanya Anthony. Oke. Nah, coba kita sedikit edit ya. Ini metodenya itu saya kasih metode 1-1 gitu ya. Jadi agak berbeda kan. Lalu kemudian yang dua ini juga, jadi walaupun namanya sama, tapi ini saya ubah ya. Oke, ini ya, dah. Terus kemudian ini saya save semua, dah. Lalu yang di sini saya pengen pakai S2-nya ini, S2 dot metode 1-1. Nah, tidak bisa. Mana metode 1-1? Tidak ada. Ya, metode 1-1 tidak ada. Padahal jelas tadi di sini sudah kita ubah metode 1-1. Ini ya, metode 1-1 ya. Di sini tidak muncul. Kenapa? Karena S2 ini dianggap sebagai punyanya Anthony. Ya, Antoniusnya kemana? Tidak bisa kita import. Gitu. Ya, tidak bisa kita import. Kenapa? Karena namanya sama kelasnya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya saya tetap bisa menggunakan kelas yang dari Antonius? Oke, kita hapus. Nah, ya ini saya hapus. Saya pengen yang pakai punyanya Antonius yang namanya metode 1-1. Oke, caranya adalah ini yang disebut dengan name conflict ya. Tadi konflik kan, maka kita buat nih ya. Saya harus tulis lengkap. com.antonius.www.1. Nah, ini baru bisa. Jadi ini beda dengan yang atas. Yang atas itu punyanya Anthony, yang bawah punyanya Antonius ya. Oke. Terus begitu kita coba S2.method 1 tidak ada dia bilang. Dia bilang the method undefined. Tidak ada. Kenapa? Karena ini harusnya 1-1-1 ya. Nah, tidak error. Demikian juga dengan bawahnya saya bisa menggunakan metode 2 ya. Nih, error juga lalu kita tambahkan 1 benar ya. Terus ini saya buat juga, ini saya buat juga metode 3. Nah, ini 1 juga. Oke, bisa. Nah, kalau kita jalankan walaupun hasilnya sama ya. Walaupun hasilnya sama, nih kita lihat hasilnya sama ya, hasilnya sama. Cuma bedanya nih kalau yang di 2 ini hasilnya adalah sorry. Nah, ini kan kita masukkan angkanya 11, 22, 33. Jadi outputnya kan yang atas 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, yang bawah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jadi 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Outputnya beda ya. Nah, tapi lihat metodenya itu tidak sama. Metodenya tidak sama. Nama kelasnya sama tapi metodenya beda. Nah, itu untuk bisa menghindari name conflict Anda harus menggunakan com.antonius.www dan seterusnya. Ini ya. Perhatikan ini adalah name conflict. Yang bawah tidak masalah. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana membuat file jar? File jar ya. File jar caranya bagaimana? Ini kan source code. Kita coba lihat di source-nya bin ya. Di sini tidak ada jarnya ya. Ini kelas semuanya, nih kelas semuanya. Lalu kemudian di Antonius juga sama. Ya, semua kelas. Lalu kemudian yang di www baru, webku kosong ya. Oke. Nah, ini masih kelas. Kalau kita mau mau mendistribusikan, berarti kan binnya ini. Berarti kan Anda harus copy segini banyak, di-upload lebih sulit. Cara downloadnya juga lebih sulit. Ini harus dijadikan satu nih. Oke. Dijadikan satu dengan cara apa? Nah, ini saya akan tunjukkan dengan cara menjadikannya dalam bentuk contoh package.jar. Oke. Kita lihat, saya akan pakai ini ya, magnifier. Contoh package.jar ini harusnya jadi ini. Lalu kita ini adalah kita bisa open with WinRAR misalnya. Nah, isinya apa? Anthony dan Antonius. Ini package yang lama ya, yang saya sudah generate sebelumnya. Isinya apa? Isinya adalah kelas-kelas semua, tidak ada source code-nya. Ini juga ya. Nah, tidak ada source code-nya. Main-nya ada nggak? Ada, main-nya kelas juga. Nah, ini. Oke. Jadi, sekarang kita akan coba mengenerate itu.
Oke, kita akan mengenerate itu pakai Eclipse. Bagaimana caranya? File, ya, terus kemudian export. Oke, terus kemudian pilih Java jar file. Oke, jadi Anda harus pakai file export ya, file export nih, jar file, lalu kemudian next. Oke, yang mau diekspor apa ya? Anda tinggal centang aja semua. Oke, projectnya perlu nggak ya? Nggak masalah. Terus ditaruh di mana? Nah, ditaruh di mana? Misalnya di D ya. Oke, contoh package. Ini sudah ada ya. Saya akan buat namanya beda. Package baru .jar. Oke, save. Udah, terus finish. Sudah di generate. Sekarang hasilnya adalah contoh package baru. Nah, kalau Anda buka pakai WinRAR misalnya, maka bisa dilihat di sini com Anthony dan Antonius ya. Tidak ada yang kosong. Jadi package yang kosongnya tidak ikut karena dia tahu bahwa itu sebenarnya nggak ada gunanya, tidak akan dipakai ya. Nah, ini main class. Lalu di dalam sini ada yang penting, yang di kelas ada manifest.mm. Oke, silahkan diedit. Saya open enggak ada ya. Coba mungkin saya punya 7-zip. Wah, tidak ada ya. Berarti mau nggak mau ya. Nah, ini isinya ini ya. Anda bisa ekstrak dulu boleh buat diedit. Saya drag dulu ya. Nanti taruh lagi di situ. Nah, terus kemudian saya akan open. Terus Anda tambahi main strip kelas .2 main. Jangan pakai .java. Save. Oke. Terus ditutup. Oke, setelah itu Anda kopikan kembali. Nah, di replace ya, di replace. Oke, di replace. Sekarang kita buka. Udah ada ya. Oke, sudah. Dengan cara begitu, maka kita bisa jalankan. Ini manifestnya bisa dibuang biar nggak bingung ya. Nah, sekarang kita bisa jalankan pakai command prompt. Oke, saya akan masuk ke D. Lalu kemudian Anda ketik java min jar contoh package baru .jar. Nah, keluar sama. Kalau tanpa main, perhatikan kalau tanpa manifest tadi, coba ya. Ini kalau, aduh ternyata harus diekstrak lagi ya. Ini ya, saya ekstrak dulu, lalu saya edit lagi. Nah, ini saya hapus main kelasnya, saya cut ya, terus di save. Terus saya masukkan lagi. Oke, udah berarti kan sekarang mainnya nggak ada ya. Saya akan jalankan lagi. Dia akan muncul tulisan no main manifest attribute. Jadi tidak bisa dijalankan. Nah, ini penting untuk Anda ketahui. Jadi ini tidak bisa dijalankan tanpa manifest. Oke, sekarang saya kembalikan. Saya edit lagi. Paste di sini. Di save. Lalu saya kembalikan lagi ke, aduh, belum dibuka. Anda bisa pakai 7-zip juga. Ini ya, saya kembalikan lagi. Oke.
Lalu saya jalankan lagi. Bisa. Jadi itu pentingnya manifest.mf isinya main strip class. Oke. Dah. Nah, ini yang lama saya hapus biar nggak bingung. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Ini saya close projectnya ya. Oke, lalu saya buat project baru namanya contoh package 2. Isinya cuma main saja. Oke, main saja. Nah, main ini ya, main itu adalah sebuah project yang terpisah dari yang tadi. Jadi ini perhatikan di project saya ini ada contoh package 2 yang tidak ada hubungannya dengan contoh package ya. Ini beda folder ya, bisa dibilang beda folder nih, beda folder. Kalau beda folder berarti kan kita nggak bisa akses kan. Kita mau pakai nih padahal di source-nya nih ada main.java. Ya, kita mau pakai package yang sudah kita buat tadi. Jadi kita mau pakai nih. Ya, kita mau import nih com.anthony.ww. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena beda folder-foldernya kan tidak berada di bawahnya. Com itu folder, padahal kita berada di luar lain ya, istilahnya berbeda sekali letak foldernya. Bagaimana cara import? Bagaimana cara import package dari tempat lain yang berbeda? Jadi bisa jadi package-nya itu ada di drive A misalnya. Itu kan beda sekali dengan project kita gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya ada dua cara. Yang pertama adalah ya ini pasti ya, ini pasti. Ini import itu selalu ya. Tapi bagaimana cara importnya yang benar ya? Oke, yang pertama adalah Anda klik kanan, projectnya, properties. Oke, terus kemudian di bagian Java build path. Java build path. Anda bisa pilih bagian project, Anda mau nambahin dalam bentuk project. Jadi kalau anggaplah package yang mau kita import itu ya kita yang buat. Jadi kita tinggal add saja. Ini kok nggak bisa ya? Build entry is missing. Bentar. Ini saya hapus dulu. Kok nggak mau ya? Nah, saya tidak tahu kenapa ini tidak mau. Oke, berarti kalau memang nggak bisa, kalau ini bisa, Anda bisa tambahkan. Ini kenapa tidak aktif ya? Oke, lalu kemudian kita coba pakai yang library. Oke. Nah, Anda tinggal tambahkan external jar. Yang tadi kita taruh di D ya. Nah, ini ya contoh package baru. Oke, tambahkan. Dah, ini ada ya. Ini projectnya nggak bisa ya. Berarti ya sudah, kita biarkan. Pakai cara yang kedua, yaitu nambahkan library jar-nya. Lalu Anda tinggal apply and close. Dah, otomatis langsung jalan. Tidak ada error lagi. Oke, tidak ada error lagi sama sekali. Kita sudah bisa. Lalu Anda bisa lihat di sini reference library-nya ada bertambah. Ada ini namanya contoh package. Kalau kita jalankan pasti bisa. Nah, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Bentar. Nah, hasilnya ya. Ini karena cuma S1 saja, tidak ada S2 nih. Hanya S1 saja, tidak ada S2. Jadi ini hanya yang satu project saja. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan jar dari tempat lain dengan cara reference library. Oke, kita kembali ke ini. Silakan Anda kerjakan ini ya modul praktikumnya. Anda coba, silakan. Lalu kemudian kita lanjut. Ini buatlah program untuk menghitung operasi matematika dasar kali bagi tambah kurang dengan menggunakan nama kelas matematika. Nah, lalu kemudian buatlah package com latihan www. Lalu buatlah program untuk memakai program matematika tersebut. Nah, itu sudah saya coba buatkan. Ini saya close dulu.
Nah, ini adalah project matematika ya, Anda bisa meniru nanti. Nah, di sini ada saya menggunakan package-nya berbeda. Package-nya berbeda. Di sini kan menggunakan package com latihan www. Oke, sama berarti. Com latihan www. Nah, ini ya, com latihan www. Oke. Nah, di sini saya cuma membuat sebuah kelas matematika yang terdiri dari konstruktor matematika ya, integer angka 1 dan integer angka 2. Lalu kemudian kalikan, ini dikalikan, lalu tambah, ditambahkan, bagi, ini dicek dulu. Kalau pembaginya 0 berarti nggak bisa dibagi, lalu kurang, dikurangi. Dah. Terus kemudian di luar dari package, kita buat sebuah main. Mainnya ini cuma membuat matematika 15,6 berarti bilangan angka 1 15, angka 2-nya 6. Lalu tambahkan, berarti 15 tambah 6, kalikan, 15 kali 6, bagikan, kurangkan. Mari kita jalankan. Oke, biasa ya. 15 tambah 6, 21, 15 kali 6, 90, bagi, 15 bagi 6, 2 setengah, 15 kurangi 6, 9. Nah, cara importnya sama, import com.latihan.ww.bintang. Nah, ini tidak jadi jar ya. Jadi ini cuma folder yang selevel ya, bisa dibilang foldernya itu dalam satu project yang sama sehingga mudah. Kalau Anda pengen benar-benar dicoba seperti yang tadi, Anda bisa menggenerate jarnya, lalu kemudian Anda buat folder baru, lalu import jarnya, lalu kemudian Anda import package-nya, lalu Anda coba. Itu juga jalan. Silahkan Anda gunakan cara itu. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan melalui chat ya, melalui chat. Oke, lalu saya lanjutkan bagian kedua, yaitu Java Database Connectivity. Nah, ini sebenarnya merupakan library untuk koneksi ke database apapun ya di dalam Java yang disupport. Biasanya yang disupport itu adalah MySQL, SQL Server, lalu kemudian SQLite, lalu kemudian Access, terus Oracle, dan sebagainya. Dia bisa dipakai untuk membuat basis data berbentuk apapun, konsol maupun GUI. Ya. Nah, JDBC terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah Java Application Developer Interface. Ya, ini ya. Java Application Developer Interface. Ini adalah kita berfokus pada bagian pertama sebagai developer. Lalu kemudian yang kedua adalah driver. Oke, jadi ada aplikasinya, yaitu aplikasi kita, dan drivernya. Ini penting sekali. Anda mau pakai database apa? Kalau Anda mau menggunakan database misalnya MySQL, Anda harus menggunakan driver MySQL. Ya, Anda mau menggunakan driver SQLite, maka Anda harus download driver SQLite. Seperti yang sudah saya jelaskan di kelas. Nah, JDBC API terdiri dari dua library, yaitu java.sql.bintang atau java x.sql.bintang. Oke, gambar relasi antara aplikasi Java ini dapat dilihat di sini ya. Jadi ini kalian, ini adalah aplikasi kalian ya. Ini aplikasi kalian, lalu kemudian aplikasi kalian itu kenapa jadi keluar? Oke, jadi ini apa ya? Oke, ini saya minimize dulu ya. Saya close saja. Nah, ini Java, ini adalah library-nya. Oke. Terus kemudian ini adalah kalau Anda mau connect ke MySQL. Bisa diganti, misalnya mau connect ke Oracle gitu ya. Bisa ya, terserah. Nah, Anda bisa mengkoneksikan dengan local database atau remote ya, terserah, kalian bisa pakai macam-macam. Nah, seperti itu. Lalu kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh JDBC? Yang pertama adalah mengirimkan koneksi ya, connect dulu yang pertama. Yang kedua adalah Anda harus bisa meng-create statement. Meng-create statement itu artinya Anda mempersiapkan perintahnya yang mau dikirimkan apa.
SQL-nya. Lalu kemudian execute statement, jalankan perintahnya, bisa insert, update, delete, dan sebagainya. Lalu kemudian retrieving dan processing hasilnya. Jadi Anda bisa terima hasilnya. Hasilnya itu berupa query, select, berarti hasilnya berupa record yang banyak. Lalu kemudian atau bisa juga hasilnya berupa integer. Hasilnya true, false misalnya. Atau hasilnya benar, salah, gagal, dan tidak, dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian ini drivernya, jadi Anda silahkan connect ke driver apapun, Anda download ya. Jadi ini pastikan Anda download. Downloadnya di mana? Jawabannya adalah download di pembuatnya. Jadi kalau Anda pengen pakai aplikasi, misalnya pakai database MySQL, Anda cari Java driver for MySQL, ya, Java JDBC driver for MySQL. Anda mau connect ke Oracle, maka Anda harus download Java JDBC driver for Oracle. Anda mau download SQLite juga demikian, ya. Lakukan koneksi, kirimkan perintah, hasilnya adalah hasil. Hasil itu query-nya, ya. Oke, nah ini kegiatan praktikumnya, nanti Anda bisa copy paste, ya kan? Copy paste bisa saya juga membuat project yang sama. Saya jelaskan bahwa di dalam aplikasi ini kita menggunakan SQLite database, ya. SQLite database ini kita bisa cari JDBC SQLite driver. Oke. Lalu kemudian Anda bisa cari yang Bitbucket ini. Yang kedua ya, Bitbucket. Nah, Anda downloadlah yang paling baru, bisa ya, yang versi 3301 jar. Ukurannya 5,8 mega. Ini contohnya saya simpan di D. Ya, SQLite JDBC driver. Saya juga punya MySQL connector driver. Nah, ini adalah dua driver. Saya mau connect dengan apapun. Lalu kemudian di sini saya pakai query ya, JDBC SQLite mahasiswa DB. Jadi ini saya mau membuat database yang namanya mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini tidak ada tidak ada satupun filenya. Jadi kita belum punya filenya ya. Kita belum punya filenya. Kalau sudah punya juga nggak masalah, karena ini bisa dikoneksi ke yang sudah ada database-nya atau yang belum ada. Nah, terus kemudian Anda harus menggunakan beberapa library. Ini Anda bisa import java.sql.bintang ya. Anda ingat di kelas, jadi Anda pelajari yang ada di kelas, ada connection, ada database metadata, ada driver manager, ada result set, ada SQL exception, ada statement, dan sebagainya. Lalu kemudian Anda connect ya. Pertama, Anda suruh driver manajernya untuk connect dulu ke JDBC SQLite mahasiswa ini. Kalau tidak ada, dia akan menciptakan filenya. Ya, dia akan menciptakan. Coba saya lihat SQLite. Nah, ini ya. Saya akan buka. Saya akan open database-nya, ada di D. Ini ya. Nah, isinya adalah tabel mahasiswa. Ini sudah ada isinya ya. Ini sudah ada isinya ya, karena saya menggunakan aplikasi yang Anda bisa download ya, DB Browser for SQLite. Ini portable, sangat kecil ukurannya ya, DB Browser for SQLite atau apapun lah aplikasi. Anda bahkan bisa menambah record-recordnya, silahkan ada new record, Anda tambahkan dan sebagainya. Ini buat manipulasi persis kayak phpMyAdmin. Lalu kemudian Anda lihat di sini, Anda connect, kalau connect-nya berhasil maka dia akan tertulis koneksi berhasil. Lalu kemudian di sini Anda bakal banyak menggunakan try catch ya, try catch karena memang ada kemungkinan exception sehingga sangat diperlukan SQL exception di sini. Nanti bisa ditiru ya. Lalu kemudian create new database, karena belum ada maka di-create dulu database-nya, yaitu menggunakan database metadata. Lalu kemudian Anda gunakan tampilan database tercipta ya otomatis. Lalu Anda buat tabelnya, create tabel if not exist ya, ini kalau belum ada, nama tabelnya adalah mahasiswa. Terus kemudian insert ke mahasiswa. Ini kalau insertnya ya, kalau
belum ada recordnya. Tapi kalau ada pun, ini kan NIM-nya primary key, berarti otomatis dia akan gagal ya kalau di-insert lagi. Jadi kalau Anda jalankan lagi, itu pasti gagal karena ini primary key. Oke, terus kalau sudah, ini nanti dihapus, tolong. Ini ada yang salah nih. Ini dihapus. Lalu kemudian try, connection, dan seterusnya. Dan tabelnya tercipta, ya sudah, tabelnya terisi. Lalu kemudian select all, select bintang. Ini select bintang from mahasiswa. Lalu kemudian akan tampil, ya, akan tampil apa namanya, di loop ya, dengan menggunakan loop. Jangan lupa karena ini adalah query select, maka Anda harus menggunakan execute query ya, execute query. Execute query ini berarti digunakan untuk menjalankan query select. Lalu Anda looping, ini otomatis looping ya, karena query kan hasilnya banyak record, jadi Anda harus query looping. Lalu kemudian selama masih ada result setnya, tampilkan NIM, tampilkan nama, dan tampilkan IPK. Ya. Oke, terus kemudian di dalam mainnya Anda jalankan create new database, connect, lalu create new tabel, lalu select all. Oke, seperti itu. Dah, coba ya. Saya sudah membuatkan projectnya. Nih ya, jadi koneksinya sama, cuman saya taruh di D. Nih ya, di D. Terus ini connect, sudah berhasil. Lalu di bagian main ini, saya tidak akan menjalankan create new database lagi. Connect tetap, terus create new tabel juga tidak. Lalu langsung select saja. Karena sudah ada kan. Coba kita jalankan. Bisa enggak? Kita lihat. Jalan enggak? Muncul ya. Ini ya, muncul. Kenapa bisa begitu? Karena reference library-nya ada SQLite-nya di D. Jadi sama. Kalau ini dihapus, maka tidak akan bisa. Saya akan hapus. Oke, saya akan coba untuk hapus. Ini ya, di bagian, sorry, maaf. Ini ya, saya ditaruh di sini, properties. Build path-nya. Nah, ini saya buang dulu. Saya remove. Oke, apply. Nah, kita jalankan lagi. Nah, dia akan muncul error. Oke, karena tidak ada drivernya. Tidak ada drivernya, jadi nggak mungkin ya. Oke, ini tidak ada drivernya. Terus, Anda harus dengan cara klik kanan properties, lalu kemudian Anda tambahkan external jar, pilih yang D tadi, SQLite. Anda bisa tambahkan juga yang MySQL kalau mau jadi satu, itu juga bisa. Ya, terus apply and close. Oke, terus Anda jalankan lagi. Nah, bisa jalan Anton dan Adi. Oke. Nah, kalau saya ubah di sini, saya ganti ya di sini ya. Saya ganti Aditya misalnya. Oke. Terus saya simpan, write change. Oke. Terus ini saya jalankan lagi, maka hasilnya nanti akan Aditya. Oke. Saya tambahkan satu record new. Ini 111 misalnya. Saya lalu IPK-nya misalnya 4,0. Oke, terus di write change ya. Oke, sudah, saya akan jalankan lagi. Nah, sama ya, hasilnya juga ada. Nah, Anda bisa buat untuk query ya. Anda bisa insert misalnya, bisa juga, atau Anda mau delete, Anda juga bisa public delete, void delete. Oke. Nah, public void delete ini Anda tinggal ambil dari yang create tabel. Nah, ini ya.
Anda siapkan query-nya dulu. Ini saya copy dulu. Oke, terus Anda masukkan di sini. Oke, di sini SQL-nya belum ada ya. Berarti saya akan buat string SQL sama dengan delete from. Anda harus hafal delete from mahasiswa where name sama dengan 111 ya tadi ya. Saya lihat dulu. Satunya 4 kali. Oke, ini udah. Terus ini titik koma ya, jangan lupa. Nah, SQL-nya sudah ada. SQLite 2-nya tidak usah ya. Ini jadi tidak perlu dijalankan. Ini execute ya, execute. Ini karena bukan create new table tapi delete ya. Delete name 1111. Sebentar. Nah, ini execute terus sudah tercipta. Ini kan berarti integer hasil boolean, sorry, boolean. Oke, terus if h sama dengan true. Oke, terus Anda ketik berhasil. Terus Anda tampilkan Google. Oke ya, coba ya. Kita akan hapus, berarti ini namanya delete. Nah, ini Anda tambahkan data.delete. Terus kemudian Anda tampilkan lagi data.selectAll. Oke, kita jalankan. Ini kita clear dulu, ada nggak? Oke, nggak usah ya, kita jalankan. Run. Nah, gagal ya. Delete from mahasiswa where name berhasil ya. Berhasil ya, tidak ada. Ini kan ini ya. Cuma kenapa berarti dia tidak true ya? STMT execute-nya benar. Coba sebentar. Execute. Execute update ya. Execute update saja. Oke, coba ya. Saya akan tambahkan lagi nih kalau di refresh. Sudah hilang ya, berarti sebenarnya jadi ya. Anda coba tambahkan query-nya. Ini satu lagi ya. Terus kita save. Oke, kita coba jalankan lagi. Pakai execute update. Run. Sebentar. Error. Execute update itu hasilnya adalah integer. Nah, oke, kita ubah jadi integer. Jika sama dengan 1. Nah, ya. Oke, kita jalankan. Nah, berhasil. Ini baru berhasil ya. Jadi kita pakai execute update ya. Jangan pakai execute. Oke, seperti itu. Ini execute query. Oke, kalau yang ini execute. Ini juga execute update juga bisa.
Oke, seperti itu. Ini untuk delete. Nah, lalu pertanyaan mungkin, Pak, kalau saya mau pakai MySQL gimana? Anda bisa googling di sini MySQL JDBC. Oke, tutorial. Oke, Anda bisa belajar misalnya di MySQL ada nggak? Nah, ini ya MySQL. Nah, Anda bisa cari karena kan sudah diajarin tentang SQLite. Nah, bedanya di sini. Pertama, import sama ya. Lalu kemudian bedanya adalah di bagian driver manajernya. Sekarang kita coba lihat di tempat kita, driver manajernya adalah di sini tidak digunakan ya driver manajernya, tapi Anda juga bisa meniru yang cara ini. Ya, meniru cara ini, driver manajernya itu ada di ini ya. Ini kalau kita kan langsung ya. Kita langsung database URL-nya. Kalau tadi kan JDBC titik 2 SQLite titik 2 D titik 2 slash mahasiswa DB. Kalau ini JDBC titik 2 MySQL titik 2 localhost. Jadi ini web ya. Ini internet gitu. Lalu student ini adalah nama database-nya ya, nama database-nya kalau ini. Anda bisa tambahkan titik 2 3306 lalu kemudian ini adalah drivernya. Tahu dari mana? Com MySQL JDBC driver. Mari kita lihat. Anda bisa buka ini pakai WinRAR. Com MySQL JDBC driver. Jadi Anda bisa baca di sini com MySQL JDBC driver. Oke. Terus SQLite juga sama. Anda bisa buka pakai WinRAR. Masuklah di sini org SQLite. Terus ada enggak drivernya? SQLite JDBC SQLite natif mungkin. Bukan. Coba ya, kita akan lihat SQLite JDBC driver tutorial untuk menggunakan koneksinya. Nah ini ya, koneksinya Anda download, lalu connection stringnya adalah ini connection string. Kita tidak memerlukan ya, kalau di SQLite kita tidak memerlukan sama sekali connection manajernya ya. Jadi tidak dibutuhkan connection manajernya sama sekali. Coba kita akan lihat cari yang lain. org SQLite JDBC. Oke, org SQLite JDBC coba ada. org SQLite JDBC ada ya. Ini berarti driver manajernya ini. Oke, karena masing-masing berbeda. Jadi Anda silahkan cari tutorialnya. Lalu ini sama ya, nama database-nya tes. Kita mahasiswa. Oke, lalu kembali ke Oracle, ke MySQL. Nah, bedanya cuma di sini. Jadi Anda ini ya, JDBC drivernya, lalu kemudian JDBC MySQL localhost student. Jangan lupa kasih username sama password karena MySQL itu online menggunakan web ya. Jadi Anda bisa koneksinya nanti
database URL, username, dan password. Anda harus jalankan XAMPP dulu ya untuk koneksi ke MySQL-nya. Harus buat database-nya dulu, tidak bisa seperti SQLite. Oke, silahkan Anda lanjutkan dengan ini latihan praktikum. Dibuatlah dalam menu ya, menu create database, menu tabel, menu insert, menu create, menu data view, edit, delete, dan sebagainya. Program ini dapat manipulasi suatu database dari satu kesatuan, sedangkan mainnya dibuat terpisah. Oke, seperti itu materi praktikum hari ini. Terima kasih.